Jauh, mereka bilang militernya kuat, itu kan mitos aja, sebuah ilusi untuk meyakinkan rakyatnya untuk apa gunanya diserang sebulan nggak bisa ngelawan juga dari langit, nggak ada Bang satupun. Rizal, Ya mungkin ada satu atau dua yang tertembak, tapi itu kan irrelevant ya, dengan 15.000 sorti penyerangan gitu. Jadi mereka harus sadar keluar dari ilusi panjang 47 tahun tentang pemerintahan alternatif dengan fondasi teokrasi dan militer garda ya, revolusi itu loh. ya, Mudah-mudahan ini jadi momentum yang bagus. ya. Kalau kaum intelektual sekalian, wow, gila. Luar binasa. Guys, ada satu orang yang sangat dibenci oleh warga Konoha. Ada satu orang pengamat yang sangat netral tapi dibenci oleh warga Konoha. Jadi kalau pengamat ini diundang oleh TV, maka warga Konoha itu akan banyak marah-marah, kejang-kejang, kelonjotan berjemaah, akan banyak yang menangis darah gitu. Bahkan banyak yang komentar, kenapa harus undang orang ini sih? Kok orang ini nggak netral banget? Kok orang ini blow on banget? Kok orang ini bodoh banget? Bayangkan, pengamat yang saya maksud ini sudah mencapai level tertentu, level dewa gitu. Bahkan dia sekolahnya di Amerika, coy. Bukan kaleng-kaleng. Ya, bukan di Konoha, tapi di Amerika. Kalau di Amerika sekolah itu artinya bahasa Inggrisnya bukan kaleng-kaleng lagi kan. Sudah sangat-sangat luar biasa. Pemikirannya sudah beda, pola pikir sudah beda. Nah, siapa pengamat yang saya maksud? Pengamat yang saya maksud itu adalah the one and only, yaitu Pak Rizal Malarangeng. Wow, gila. Saya harus mengapresiasi Pak Rizal Malarangeng. Ya, seperti video barusan, Pak Rizal Malarangeng mengatakan bahwa kekuatan daripada pasukan Iran atau IRGC itu adalah hanya ilusi, hanya kebohongan, hanya dongeng-dongeng mata yang digunakan untuk mempengaruhi oleh masyarakat Iran. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah Anda setuju dengan ucapan daripada Pak Rizal Malarangeng? Apakah Anda juga kejang-kejang kelonjotan berjemaah? Kenapa Pak Rizal Malarangeng mengatakan seperti ini? Kenapa dia tega gitu? Kenapa dia nggak jaga perasaan warga Konoha? Sementara warga Konoha itu lebih pro terhadap Iran. Jadi kalau saya perhatikan, ya warga Konoha itu rata-rata, nggak semuanya tapi ya, rata-rata seperti anak kecil gitu ya, anak SD. Jadi kalau jagoan mereka kalah, mereka akan berontak, marah-marah, bahkan mereka memaki-maki pengamat seperti Pak Rizal Malarangeng. Bayangkan, Pak Rizal Malarangeng itu bukan kaleng-kaleng guys, sekolahnya bukan kaleng-kaleng, lulusan luar negeri, lulusan Amerika, tapi dikata-katain bodoh oleh warga Konoha. Gila banget, gila. Jadi warga Konoha itu tidak menghargai pengamat yang netral, yang mengerti geopolitik. Jadi pengamat di Konoha itu kalau saya perhatikan yang sering diundang itu seperti Gajah Hussein, ya ada banyak lagi tuh ya, pengamat abal-abal gitu ya, pengamat kompresor bocor gitu. Kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Alasannya itu karena warga Konoha itu lagi-lagi IQ-nya setara gorila, SDM rendah karena waktu kecil kekurangan gizi buruk sehingga IQ-nya nggak sampai level tertentu dan mudah dibohongi, mudah dikibuli dengan dongeng-dongeng. Apalagi dongeng-dongengnya ada semacam unsur agama gitu ya. Jadi Iran itu tanpa kita sadari, IRGC itu ya, mereka ada semacam polisi moral, polisi agama guys. Ya, saya juga bingung ya kok ada polisi agama ya. Mau ngapain coba polisi agama ya kan? Emang Iran ini lain dari yang lain ya, negara republik tapi seperti negara kerajaan. Republik rasa kerajaan. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa bisa seperti itu? Kenapa Pak Rizal Malarangeng dibenci gitu ya? Ada satu fakta unik seputar Pak Rizal Malarangeng ini yang jarang dibahas. Kemudian selain itu, kalau saya perhatikan, warga Konoha itu sebenarnya nggak peduli siapa yang menang, siapa yang kalah. Tapi yang mereka pedulikan itu adalah kehancuran Israel dan kehancuran Amerika. Wow, gila. Betapa
kotornya pemikiran warga Konoha, betapa warga Konoha itu munafik banget, betapa warga Konoha itu sangat-sangat keji sekali ya, sangat-sangat kejam sekali dalam berpikir ya. Mereka nggak peduli siapa yang menang, ya mereka nggak baca data gitu. Kemudian kenapa warga Konoha itu nggak peduli dengan riset gitu ya, nggak peduli dengan kaum intelektual gitu. Jadi channel-channel kaum intelektual itu, kalau saya perhatikan itu nggak diminati oleh warga Konoha. Jadi channel-channel yang diminati oleh warga Konoha itu adalah channel-channel teori konspirasi. Warga Konoha itu cocoknya nonton channel teori konspirasi. Jadi channel-channel teori konspirasi seperti Kamar Jerry, ya kemudian Neror, ya kemudian Jesse dan lain sebagainya itu sangat diminati warga Konoha. Jadi ciri-ciri negara yang susah maju itu adalah konten kreatornya banyak bertema konspirasi. Nah, ada satu rahasia yang jarang dibongkar seputar konten konspirasi. Karena saya juga konten kreator, saya bongkar di video ini apa rahasia daripada konten kreator yang bahas konspirasi. Apa itu? Jadi kalau saya bongkar ini, mungkin saya akan dicakar-cakar oleh konten kreator yang bahas tentang teori konspirasi. Saya akan dibenci oleh warga Konoha. Tapi walaupun saya dibenci oleh warga Konoha, walaupun banyak warga Konoha yang kejang-kejang kelunjutan berjamaah kalau saya bahas ini, saya tetap akan bahas demi kemajuan bangsa kita. Apa itu faktanya? Faktanya adalah jadi guys, konten kreator di Konoha itu seperti konten kreator yang bahas teori konspirasi itu ya. Kalau saya perhatikan, mereka itu sengaja memanfaatkan kebodohan warga Konoha. Sekali lagi saya katakan, mereka memanfaatkan. Mereka bukan mengedukasi, tapi memanfaatkan. Saya yakin konten kreator seperti Kamar Jerry, ya Jesse Net yang bahas hantu-hantu dan sebagainya, ada RRJS dan sebagainya, ada banyak itu ya konten-konten teori konspirasi ya, teori bumi datar dan lain sebagainya. Saya yakin mereka itu adalah orang yang sangat-sangat cerdas. Saya yakin itu. Tapi karena kalau mereka bahas tentang edukasi, peminatnya sepi, lalu mereka pura-pura bahas teori konspirasi. Artinya gini, daripada konten gue sepi, daripada penonton gue gak ada, lebih baik gue bahas teori konspirasi. Walaupun teori konspirasi itu banyak bohongnya. Teori konspirasi itu ya 98% tidak benar. Ada banyak teori konspirasi di dunia ini yang sangat bodoh sekali menurut saya pribadi, seperti bumi datar. Jelas-jelas ya NASA sudah pergi ke bulan, ya sudah ada buktinya, ya bukti yang bisa dibuktikan secara ilmiah dan sebagainya. Tapi banyak warga Konoha yang tidak percaya dengan NASA. Kenapa? Apa alasannya? Karena teori konspirasi. Nggak percaya. Kalau ada konten yang bahas tentang NASA pergi ke bulan dan sebagainya, kemudian misi Artemis dan sebagainya, maka akan banyak komentar-komentar yang mengatakan, hari gini masih banyak yang percaya NASA. Guys, ya ini dimanfaatkan oleh konten kreator teori konspirasi tanpa kita sadari. Mereka memanfaatkan demi apa? Demi kontennya rame. Ya, ini yang tidak disadari oleh warga Konoha. Kenapa saya mengatakan ini sengaja dilestarikan? Ya karena masyarakat Konoha itu kan, mohon maaf, IQ-nya setara gorila gitu. Harusnya pemerintah tegas ya atau mengatur hal seperti ini supaya apa? Supaya tidak ada konten-konten yang konten teori konspirasi. Harusnya kan ngasih data ya. Jadi kalau Anda perhatikan, teori konspirasi itu biasanya berdasarkan data opini gitu ya. Jadi data itu ada dua, data yang melalui penelitian ya, kemudian ada data yang menurut Facebook A gitu ya, menurut akun A gitu. Jadi teori konspirasi seperti itu. Kalau Anda perhatikan, oh menurut akun ini, akun itu, ya akun saya juga bisa beropini kok. Ya itu kan namanya opini juga gitu. Harus lembaga penelitian yang jelas gitu. Misalnya ya Pew Research Center gitu ya. Kemudian ada banyak tuh ya lembaga-lembaga penelitian. Kalau di Konoha itu seperti BPS ya, walaupun BPS itu nggak terlalu
akurat juga ya. Yang lebih akurat itu yang di luar negeri biasanya. Bukan berarti saya mengatakan peneliti di dalam negeri itu nggak bisa dipercaya, ya pada faktanya seperti itu ya. Banyak juga peneliti di Konoha itu peneliti abal-abal gitu. Bahkan skripsi di Konoha itu banyak yang plagiat. Jadi teori konspirasi itu sampah semua gitu. Sampah semua, nggak ada. Ya nggak ada ininya guys. Nggak ada benarnya. Itu mereka itu pembual ya. Jangan nonton video-video mereka guys. Ya harusnya ngasih data, minimal 1-2 data gitu ya. Datanya dari mana? Ya dibuktikan secara ilmiah apa enggak gitu. Bisa dipertanggungjawabkan enggak datanya atau tidak. Itu guys ya. Bagaimana dengan agama? Apakah agama itu teori konspirasi? Apa agama daripada Pak Rizal Malarangeng? Jadi banyak tuh orang ke Konoha itu ya nanyain apa agama Pak Rizal Malarangeng? Agama daripada Pak Rizal Malarangeng itu ya agama Islam. Kenapa agama Pak Rizal Malarangeng dicari-cari? Apa alasannya? Alasannya karena mereka curiga sama Pak Rizal Malarangeng. Jangan-jangan ini Kristen, jangan-jangan ini penyusup, jangan-jangan ini kafir, jangan-jangan ini banyak banget ya alasan daripada warga Konoha. Jadi kalau kita beda pendapat itu maka kita akan dicap kafir, ya akan dicap itu penyusup ya dan lain sebagainya. Jadi itu yang jarang kita sadari ya. Teori konspirasi yang ada di Konoha juga seperti itu. Mereka tuh cuman pengen cuan gitu ya. Ya supaya apa? Supaya kontennya disukai orang gitu ya. Banyak ditonton gitu ya. Jadi konten-konten teori konspirasi itu adalah konten sampah. Nanti saya bikin video tersendiri ya seputar ini ya. Konten-konten teori konspirasi ya. Jadi biasanya teori konspirasi itu nggak berdasarkan data, itu berdasarkan opini ya. Menurut opini si A, si B, si C ya. Kemudian bahas hantu-hantu. Guys, hari ini masih suka konten hantu-hantu. Aduh, kapan majunya coba negara kita? Aduh, gila. Gila ya, masih banyak yang suka video hantu-hantu. Gila. Kenapa sih kita suka dengan konten hantu-hantu gitu? Apakah ini berhubungan dengan yang terjadi di Iran dan Amerika ini? Ya. Jadi karena terbiasa kita nonton video hantu-hantu, video yang tidak terbukti secara ilmiah, ya kemudian konten-konten teori konspirasi, maka kita itu menurut saya pribadi ya sangat-sangat tidak bisa berpikir rasional gitu. Ya kita itu tidak bisa melihat fakta atau data gitu. Jadi ada banyak teori-teori konspirasi yang banyak di Konoha ya. Banyak banget peminatnya. Harusnya konten-konten yang edukasi gitu ya. Karena Konoha itu butuh konten edukasi, bukan teori konspirasi gitu ya. Teori yang gak jelas asal usulnya dari mana gitu ya. Itu kan ngebohongin gitu ya. Ngebohongin penonton. Nggak bagus guys ya, seperti itu ya. Lu kan gimana? Coba tulis kolom komentar ya. Apakah Pak Rizal Malarangeng ini bahas teori konspirasi atau tidak? Enggak. Pak Rizal Malarangeng ini sangat luar biasa. Ilmunya sangat luar biasa gitu. Walaupun dia sering dikata-katain gitu. Warga Konoha itu ngata-ngatain Pak Rizal Malarangeng. Ini sangat luar biasa menurut saya pribadi ya. Menurut kalian gimana? Coba tulis kolom komentar ya. Tapi kan warga Konoha itu kan sering ngata-ngatain Pak Rizal Malarangeng. Pak Rizal Malarangeng itu agen Mossad gitu ya. Ada tuh ya orang Konoha yang mengatakan seperti itu. Kemudian anti-anti Amerika, orangnya Amerika, anti-anti Israel dan sebagainya. Dikata-katain. Padahal Pak Rizal Malarangeng itu ngomong apa adanya. Ya Pak Rizal Malarangeng mengatakan bahwa pasukan Iran itu sebenarnya nggak berdaya. Buktinya apa? Buktinya diserang dari segala penjuru, nggak ada balasan. Gak ada balasan dari Iran. Iran itu ibarat main sepak bola itu skornya udah banyak kebobolan ya. Jadi pemainnya itu di gawang semua gitu ya, ibarat sepak bola. Ya pemain Iran itu ya di gawang semua, ya hanya menghalau bola gitu di gawang semua, nggak ada menyerang, nggak ada. Hanya bertahan doang gitu. Ya mereka babak belur diserang oleh bola gitu. Ya itu kalau saya perhatikan ya. Dan Pak Rizal Malarangeng juga mengatakan seperti itu ya. Kalaupun ada 1-2 pesawat Amerika atau jet tempur Amerika yang kena, itu
sebenarnya tidak terlalu signifikan. Kenapa? Karena itu satu dari puluhan ribuan atau ribuan serangan daripada Amerika, itu nggak terlalu berpengaruh ya. Itu tidak diperhitungkan gitu. Itu kata daripada Pak Rijal Malarangeng. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah Anda setuju atau tidak? Silakan ditulis di komentar ya. Saya tidak akan berpihak di video ini ya. Kalau saya berpihak itu artinya saya tidak jujur. Silahkan tuliskan di kolom komentar. Belum kita lanjut. Jadi guys, kemarin ada yang nanya, lu apa sih kontribusinya bagi negara ini? Lu cuma ngebacot doang, nggak ada kontribusi. Nah, kontribusi saya ini guys ya. Saya nulis buku. Riset saya ini bertahun-tahun guys, kurang lebih 5 tahun. Jadi biaya yang saya keluarkan untuk riset buku ini puluhan juta. Namun, saya jual buku ini di bawah 100.000. Gambaran daripada buku ini tentang sisi gelap daripada pemuka agama yang ada di Konoha. Bercerita tentang culture, sisi-sisi gelap politisi, ya, dan lain sebagainya. Oke guys, sekian video ini. Terima kasih banyak memahami. Saya kaum intelektual. Salam rasional.